Perkenalkan, nama saya Indira Parmetamino dengan NIM 222-302-1256 dari kelas 6 Pusat A. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana mendesain tebal lapis tebal untuk kualitas lebih dari 10 juta SA4 berdasarkan panduan FDP 2024. Oke, di sini berdasarkan contoh soal, suatu ruas jalan baru 4 lajur 2 arah yang dibangun pada tahun 2025. Data lalu lintas harian digunakan untuk perencanaan diperoleh dari survei per Januari 2024 adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabel data golongan kendaraan, bersumbu, dan data LHR untuk 2 arah. Nah, laju pertumbuhan di sini digunakan 4,80% untuk arteri dan perkotaan. Untuk jalur rencana, yaitu 4 lajur 2 arah terbagi, maka di sini jumlah lajurnya 2, sehingga digunakan 80% untuk DL dan DD-nya adalah 0,5 atau 20%. Oke, di sini untuk tabel ini data LHR 2024-nya sudah ada. Kemudian untuk LHR 2025, di sini digunakan rumus LHR 2024 dikali 1 ditambah I persen pertumbuhan pangkat 1. Nah, di sini saya sudah menghitungnya. Pertumbuhan di sini adalah 4,80%. Oke. Nah, untuk LHR 2028 digunakan rumus LHR 2024 dikali 1 ditambah I per 100 pangkat 4. Oke, selanjutnya untuk PDV diambil dari MDP 2024 pada lampiran I5, I14, I9, dan I18. Nah, di sini digunakan DD yang tadi telah ditentukan. Selanjutnya, untuk menghitung R. Di sini digunakan rumus 1 ditambah 0,01 dikali I pangkat 3 kurang 1 dibagi 0,01 dikali I. Untuk R 7 tahun 2028-2034 dikarenakan rumus yang sama, bedanya cuma pada pangkat 3 dan 7. Selanjutnya menghitung sisa untuk faktual dan normal terkait lentur dan kaku. Oke, selanjutnya untuk menghitung sisa untuk kontur digunakan rumus LH, LHR 2025 dikali VDF luntur faktual, kemudian dikali DD, kali DL, kali dengan R untuk 3 tahun,
lalu kali dengan jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365. Untuk sisa lentur normal digunakan rumus LHR 2028 dikali VDF lentur normal dikali DD dikali DL dikali dengan R 7 tahun pada 2028-2034. Untuk sisa kaku faktual 2025-2028 digunakan rumus LHR 2025 atau kolom 3 dikali PDF kaku faktual kolom 7 dikali DD kolom 9 DL kolom 10 R 3 tahun dan dikali jumlah hari dalam setahun. Begitupun untuk normal. Oke, selanjutnya setelah menghitung sisa, di sini menggunakan rumus sum untuk menjumlah sisa masing-masing dari faktual dan normal. Kemudian dijumlahkan lagi jumlah faktual dan normal pada lentur dan pada kaku. Oke. Selanjutnya kita akan mendesain tebal lapis tambah AC di atas perkerasan lentur. Berdasarkan data hasil pengujian FWD tersebut, setelah dianalisis diperoleh data lanjutan wakilnya sebagai berikut. Nah, di sini data lanjutan dalam satuan mikrometer. Kemudian dengan jarak geofon dari pusat beban adalah sebagai berikut. Untuk DF0-nya 0, DF1-nya 200, DF2-nya 300, DF4, DF3 460, DF4 600, DF5 900, DF6 1200, DF7 1600, DF8 1800 dalam satuan milimeter. Oke, selanjutnya ruas jalan yang akan dilakukan lapis tambah memiliki struktur perkerasan sebagai berikut. ACBC di sini 5 cm, ACBC 6 cm, ACBS 15 cm, dan LVA-nya 50 cm. Nah, di sini jumlahnya 26 cm atau sama dengan 10,24 inci. Ini dapat dibagi dengan Oke, di sini kemudian untuk total tebal lapisan perkerasan tanah dasarnya adalah 76 dijumlahkan dari ACBC, ACBC, ACBS, dan lapis fondasi atas. Oke, selanjutnya untuk koreksi temperatur. Di sini tebal aspalnya 26 cm atau sama dengan 10,2 inci. Temperatur perkasanya 28,3 derajat Celcius atau sama dengan 28 dikali 3, 28,3 dikali 9 per 5 ditambah 32 sama dengan 83 derajat Fahrenheit. Nah, di sini didapat 0,84 untuk faktor koreksi temperatur. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai EP. Nah, di sini kita menentukan mengkonversi satuan data FWD tadi ke US unit. Nah, di sini perkerasan dari derajat Celcius diubah menjadi derajat Fahrenheit untuk perkerasan permukaan dan udara. Untuk tegangan juga diganti satuannya menjadi PSI dari KPA. Untuk beban juga telah dikonversi menjadi pound. Oke, nah di sini denominator koreksinya adalah maksimum dari lendutan dikali dengan koreksi temperatur yang tadi telah ditentukan yaitu 0,84 sehingga didapatkan 11,12 mils. Nah, di sini
menghitung modulus tanah dasar dalam satuan PSI. Dengan rumus MR-nya sama dengan 0,24 dikali P di sini beban dibagi DR atau DF dikali dengan R. R di sini digunakan 35,43. Oke, setelah itu menghitung modulus perkerasan. Nah, ada nol terkoreksi di sini didapatkan dari perhitungan di atas, yaitu 14,12 mil. Kemudian dibagi 1000 untuk mengkonversi satuannya dari mil ke inci. Kemudian untuk P-nya, bebannya di sini masih menggunakan kPa. Kemudian dikonversi ke PSI. Untuk jari-jari di sini, berdasarkan MDP 2024, berat beban yang digunakan untuk mengukur lanjutan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 cm atau setara dengan 5,9 inci. Untuk D digunakan di sini 76 cm menggunakan total dari tebal lapisan perkerasan di atas tanah dasar. Setara dengan 29,9 inci. Nah, MR di sini saya menggunakan salah satu DF yaitu DF5. Nah, di sini kita akan mencoba EP-nya. Rumus EP di sini digunakan 1,5 PA dikali 1 per MR akar 1 tambah DA 1 per D 1 tambah D per A kali EP per MR akar pangkat 3 pangkat 2 ditambah 1 kurang 1 per akar 1 ditambah D per A pangkat 2 per EP. Nah, di sini berdasarkan rumus tersebut didapatkan hasil 0,595751. Untuk mendapatkan nilai EP, di sini menggunakan solver. 0,01412 di sini merupakan denoter variasi. Kemudian di sini satu. Oke, di sini telah didapatkan nilai EP yaitu 42,32 PSI. Nah, di sini saya membaginya 1000 untuk menyamakan satuan. Selanjutnya adalah mengecek persyaratan R lebih besar sama dengan 0,7 AE. Nah, di sini AE dihitung dengan menggunakan rumus akar dari A pangkat 2 ditambah D dikali akar pangkat 3 EP per MR pangkat 2. Nah, di sini dapatkan hasil 41,77. 0,7 dikali AE dapat 29,24. Pada angka B telah ditentukan nilai DF5 dengan R 35,43. Maka nilai MR, EP, dan R pada langkah sebelumnya dapat digunakan karena telah memenuhi syarat yaitu R lebih besar dari 0,7 kali AE. Oke, selanjutnya menghitung nilai struktural number efektif atau SNF. Nah, di sini digunakan rumus 0,0045 dikali D akar pangkat 3 EP. Nah, di sini telah digunakan rumus D di sini dipakai dalam satuan inci dan EP-nya
digunakan yang telah dibagi 1000 tadi. Oke, di sini dapatkan hasil 4,69 inci. Oke, selanjutnya menghitung modulus resilient tanah dasar untuk perencanaan MR design. MR design sama dengan C dikali 0,24 kali P per DR kali R. C di sini adalah 0,33 dengan beban pound digunakan ini yang telah dikonversi satuannya dari PSI tadi. Oke, kemudian sini didapat hasilnya 5,29 untuk MR design. Oke, selanjutnya menghitung structural number rencana SNF. Diketahui data lalu lintas rencana adalah sebesar. Nah, di sini 2,726 E plus 07 di sini didapat dari hasil perhitungan CESA yang tadi telah dilakukan pada langkah awal tadi. Nah, selanjutnya di sini rehabilitasnya adalah 90%, standar deviasi ZR-nya minus 1,282, S0-nya 0,39, PSI 0 4,2 dan PSIT 2,5. Nah, di sini dihitung log log 10 di sini log 10 W18 sama dengan log 10 kali 2,6644 E plus 07. Sini terdapat 7,44. Kemudian dibagi 10, dapatkan hasil 0,744. Sini sudah diketahui log 10 W18 digunakan rumus log 10 W18 sama dengan ZR dikali ZR dikali S0 ditambah 9,36 dikali log 10 SNF tambah 1 dikurang 0,20 ditambah log 10 delta PSI per 4,2 dikurang 1,5 dibagi 0,4 tambah 1094 dibagi SNF ditambah 1 pangkat 5,19 ditambah 2,32 dikali log 10 MR design kurang 8,07. Nah, di sini kita menggunakan cara yang sama. Nah, di sini didapatkan minus 4,28. Nah, untuk mendapat nilai SNF, kita menggunakan cara yang sama seperti tadi, yaitu menggunakan solver. Ya, nah di sini dapatkan SNF-nya adalah 6,72. Dengan melakukan proses literasi dan coba-coba, maka ditentukan SNF-nya adalah 6,72 inci. Oke, selanjutnya menghitung tebal lapis tambah. D dengan rumus SNF kurang SNF dibagi dengan A.
atau koefisien tebal lapis aspal lapis tambah. Nah, di sini berdasarkan hitungannya didapat 5,06 inci atau setara dengan 12,85 cm sehingga dibulatkan menjadi 13 cm. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih.